Halo, shalom semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia bersama saya, Aldo Tulungalo. Ini kebetulan lagi nganterin istri ke ATM, jadi sekalian bikin video ini dari pertanyaan teman saya yang menanyakan apa sih Taurat itu dan apakah orang Kristen harus melakukan Taurat. Jadi saya akan jawab. Jadi gini, ya, banyak orang berpikir kalau Taurat, bicara tentang Taurat itu sudah pasti Taurat yang ada di PL atau Taurat Musa atau yang disebut juga Taurat Yahweh. Nah, sebenarnya definisi Taurat atau Torah itu adalah teaching atau pengajaran secara umum seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau belajar di mana aja, pengajaran itu adalah Torah. Nah, di dalam budaya Yahudi kalau disebut HaTorah, Torah itu, ya, itu maksudnya adalah mengacu kepada Torah yang diberikan, pengajaran yang diberikan Musa kepada 12 suku Israel. Yang kalau di breakdown, ya, itu ada 613 perintah di dalamnya. Begitu ya. Jadi apa itu Torah? Torah adalah pengajaran, itu dia. Pengajaran itu banyak. Dan kalau konteksnya, ya, di dalam bangsa Yahudi itu mengacu kepada Torah Musa. Di Matius 5 ayat 17 bilang kayak begini kan. Ini Yesus yang ngomong, "Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya." Nah, saya jawab pertanyaan yang kedua. Apakah umat Kristen harus tunduk kepada Taurat? Jawabannya adalah ya tunduk. Orang Kristen juga mempunyai Taurat, mempunyai pengajaran. Jadi tidak liar, ya. Ada panduannya untuk berjemaat. Jadi, nah, apakah Torah yang dimaksud adalah Torah Musa? Jawabannya tidak. Di Matius 5 ayat 17 di sini dinyatakan kalau Yesus itu datang untuk menggenapi Torah. Nah, penggenapan Torah itu yang disebut ya oleh Paulus sebagai, kalau LAI, kalau baca Alkitab LAI itu namanya hukum Kristus. Ya, atau Torah Mesias. Jadi ada Torah Musa, ya, ajaran Musa. Lalu ada Torah Mesias, ajaran Yesus. Nah, penggenapan Torah Musa itu adalah Torah Mesias. Yang ada di mana ayatnya? Coba dibuka di 1 Korintus 9 ayat 21. Di situ jelas sekali tercatat kalau Paulus yang tadinya adalah rabi Farisi, ya, masuk ke dalam golongan rabi-rabi yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, akhirnya kan bertobat. Nah, pada saat bertobat, dia tidak tunduk lagi kepada hukum Torah Yahudi itu, tapi dia ada di dalam hukum Kristus. Di situ tercatat dengan jelas di LAI. Nah, Taurat, ya, atau pengajaran itu, ya, bagi Yahudi dan Kristen awal itu terbagi dua. Ada pengajaran lisan, ada pengajaran tertulis. Nah, Yesus itu mengajar dulu lisan selama 3,5 tahun. Ya, mulai kira-kira tahun 26 sampai tahun 30 kenaikannya. Gitu ya. Itu rentang waktu 3,5 tahun dia ngajar secara lisan. Dia tidak menulis, ya. Dan tidak ada kitab turun dari langit juga gitu ya. Jadi kalau ada yang berpikir kalau wah Taurat itu adalah kitab gitu, itu salah juga, ya. Taurat itu adalah pengajaran. Nah, Torah itu ada dua, Torah yang lisan maupun yang tertulis. Yesus mengajar secara lisan, ya, direkam di memori para rasul, para muridnya, lalu mulai dituliskan, ya. Mulai ada Injil yang pertama atau kitab pertama di Perjanjian Baru itu sekitar tahun 45, yaitu kitab Markus, ya. Nah, Injil Markus ini ada di tahun 45, jadi ada rentang waktu, ya, selama kurang lebih 15 tahun tidak ada kitab Perjanjian Baru, ya. Dan di abad-abad awal semuanya itu pengajaran itu kebanyakan adalah lisan, ya.
Karena kitab itu tidak semuanya langsung bisa jadi dan bisa langsung disebarkan ke jemaat. Berbeda dengan sekarang. Nah, kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di situ dijelaskan ya, tulisan Paulus sendiri ada 2 pengajaran. Ada 2 Taurat, yaitu yang tertulis dan tercatat ya. Nah, yang tertulis ini kalau dikumpulkan jadilah kitab-kitab. Nah, kitab-kitab di kanon jadilah kitab suci gitu ya. Jadi kanonnya itu kapan? Di abad ke tahun 398 di Kartago ya. Jadi abad 4 menjelang abad 5 gitu ya. Jadi lama sekali. Nah, kitab-kitab ini ditulis dulu berasalkan ya ajaran lisan. Jadi ada 2. Nah, apakah pengajaran ya kekristenan lisan maupun tulisan itu sama dengan Yahudi? Kan berbeda gitu ya. Kalau Yahudi itu kan kitabnya aja, yang tertulisnya aja, itu dari Kejadian sampai Maleaki ya kan, nggak ada kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau di dalam kekristenan kan lebih banyak, lebih tebal kan kitabnya kan. Oleh karena itu ya, ini ajarannya berbeda, kitab sucinya beda. Bagaimana dengan tradisinya, dengan ajaran lisannya? Ajaran lisan dari rabi-rabi Yahudi yang menolak Yesua ya, itu mulai dituliskan di abad 1. Nah, namanya Talmud. Jadi kalau Talmud itu ya, kitabnya itu banyak sekali ya. Banyak sekali, jauh lebih besar ya, jauh lebih tebal daripada kitab sucinya Tanaknya mereka, PL-nya mereka. Karena itu adalah tradisi lisan yang dituliskan oleh para rabi. Nah, ada Talmud Babylon, ada Talmud Yerusalem. Masing-masing itu banyak sekali penjelasannya. Itulah pengajaran Yahudi. Ya. Kalau pengajarannya Kristen, ya, Torah lisannya itu disebut tradisi rasuli atau tradisi suci yang di dalamnya itu memuat sakramen-sakramen. Gitu ya, jelas ya. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, apakah umat Kristen tunduk kepada Taurat? Ya, tunduknya kepada Taurat Mesias. Ya, Taurat Mesias atau hukum Kristus terbagi 2. Ya, ada kitab suci, ada tradisi suci. Ini jemaat awal konteksnya. Nah, kalau jemaat yang menganut sola scriptura atau ajaran yang mengacu kepada hanya kitab suci, tradisi suci, tradisi rasuli ini sudah tidak lagi dijalankan. Mereka menjalankan tradisi-tradisi baru. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Sekali lagi ya, Torah itu adalah pengajaran ya. Dan umat Kristen tidak tunduk kepada Torah Yahudi, tunduknya kepada Torah Mesias. Ada video bagus ya tentang apakah umat Kristen bisa melakukan Torah Yahudi? Jawabannya ada di video yang lain. Itu menarik sekali. Kalau dijalankan kita bisa dipenjara. Penjelasannya gimana? Saya akan jelaskan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati.